A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, sungguh besar nikmat Allah bagi kita semua. Meski saat ini kita dan masyarakat dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Sebelum lanjut nih, izinin saya Kak Riri menyapa Anda semua, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang sempit Allah lapangkan. Amin, Allahumma amin. Baik, Kak Riri akan menjelaskan bahwa saat ini sahabat Lanis dan keluarga Kail sedang menyimak Obsesi, obrolan seputar generasi. Program Obsesi merupakan program yang terselenggara atas izin Allah, alhamdulillah, sebagai bentuk kepedulian SIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung dan Radio Lansek Mani 93,6 FM terhadap proses pendidikan generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Kita meyakini bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab orang tua, tidak pula selesai hanya melalui sekolah, tapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat secara sadar dan menyeluruh, serta tentunya membutuhkan kerjasama yang baik dan terarah antara ketiga komponen tersebut. Sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, program ini akan dipandu oleh saya, Kak Riri, atau juga Ustazah Maulidil, secara bergantian insya Allah dengan mendatangkan narasumber yang akan mengupas berbagai topik tentang pendidikan. Obsesi, obrolan seputar generasi ini akan hadir di ruang dengar sahabat Lanis dan keluarga Kail setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 pagi di frekuensi 93,6 FM Radio Lansek Mani, dan juga bisa disimak lagi melalui kanal YouTube SIT Kail. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share ya kanal YouTube Kailnya. Baik, sahabat Lanis, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail yang dirahmati Allah, kembali lagi nih di program Obsesi, obrolan seputar generasi. Pagi ini kita akan membahas tentang prophetic parenting atau parenting ala Nabi SAW. Topik ini akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Buya Yohan Rizon Samsu, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Yohan. Beliau adalah pendiri sekaligus ketua Yayasan Kausar Ilmi yang menaungi TKIT, SDIT, dan SMPIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Nah, karena beliau sudah ada di sini bersama kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran nih Buya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk Obsesi. Sama-sama, Kak Riri. Ini kalau nggak salah Buya, selama Obsesi berjalan ini pertama kali Buya bisa menyempatkan diri untuk jadi narasumber Buya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan terus. Amin, Masya Allah. Baik Buya, sebelum kita lanjut ke obrolan tentang topik kita pagi ini, silakan Buya sapa dahulu sahabat Lanis dan keluarga Kail. Baik, terima kasih, Kak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lanis dan keluarga Kail yang berbahagia. Mari kita sejenak memperbaiki diri, kata Nabi, hayya nabda, mari kita duduk, kemudian memikirkan tentang diri kita dan masa depan kita. Kita, saya masukkan mungkin salah satunya keluarga kita gitu. Maka sejatinya memang begitulah kita dari kata orang ahli hikmah,
sehari itu bisa berubah 100 kali, maka perubahan itu harus kita pastikan ke arah yang lebih baik tentunya. Semoga ini menjadi sarana untuk perubahan kita, menjadi jalan untuk kebaikan kita. Dan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan di SIT Kausar Ilmi yang sudah memastikan program ini berjalan, insyaallah. Terima kasih. Oke, terima kasih Buya. Baik Buya, prophetic parenting tentu banyak sekali dan luas sekali cakupannya Buya. Iya. Boleh dikasih kisi-kisinya Buya. Untuk pagi ini sebenarnya di bagian mana yang akan kita kupas Buya? Iya, baik, terima kasih Kak Eri. Jadi ini menjadi sebuah keniscayaan semua orang. Kenapa? Karena Nabi teladan. Di samping itu banyak dalam Al-Quran orang-orang yang juga pantas diteladani. Sayang, mungkin kita, generasi kita, anak-anak kita tidak sampai informasi ini, sehingga cenderung menjadikan yang lain sebagai teladannya. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan kepada generasi ini untuk menjadikan Nabi sebagai sosok yang layak diteladani, yang seharusnya diteladani, sehingga memang haknya Nabi untuk diteladani. Tidak hanya sekedar doktrin bahwa Nabi itu pantas untuk diteladani, tapi memang menjadi keseharian kita. Dia layak dari mana saja gitu. Dan juga mungkin di sesi-sesi lain atau dalam bahagian yang lain kita juga menemukan bahwa seorang nabi yang bukan nabi pun dia juga adalah layak untuk diteladani. Karena orang sering berdalih, mohon maaf Kak Eri ya. Iya, Bu ya. Berdalih ya, beliau kan nabi. Ada tangan Allah yang langsung terlibat langsung di situ gitu. Contoh Nabi salah saja ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gimana? Jadi seolah-olah kita menolak untuk mengatakan Nabi layak untuk jadi contoh. Karena beliau sempurna, kita manusia biasa. Tapi ternyata Al-Qur'an sendiri banyak menceritakan orang-orang yang tidak disebut Nabi. Tidak ada karena kita beriman kepada Nabi hanya 25 orang itu kan. Tidak disebut Nabi, tapi dia diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, ini menjadi penting buat kita, bahwa kita harus percaya diri bahwa semua manusia layak untuk baik. Itu kira-kira kayak. Oke, Masya Allah. Jadi ini menyadari kenapa Rasul layak untuk diteladani dan apa saja yang akan diteladani dari segi parentingnya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi nampaknya tidak hanya tentang Rasulullah SAW kali ini ya Bu ya. Kita juga akan bicara tentang orang-orang yang dimuliakan Allah pada tempatnya sendiri gitu ya dalam proses parenting ini. Baik, sebelum kita lanjut, sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi. Pagi ini kita bersama dengan Buya Yohan. Beliau adalah Ketua Yayasan Kausar Ilmi yang menaungi TKIT, SDIT, dan SMPIT Kausar Ilmi Muarosi Junjung. Baik Buya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, tentu akan lebih baik kalau kita dengar dulu penjabaran dari Buya nih tentang tema kita hari ini. Silahkan Buya. Oke, terima kasih Kak Eri. Bismillah. Ketika bicara parenting nabawi atau prophetic parenting ya, kita diingatkan pada sebuah hadis Nabi. Nabi sendiri mendeklar dirinya. Dalam hadis ini dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Artinya apa? Sahabat Lanis yang saya hormati, inilah deklarasi Rasulullah SAW bahwa memang beliau itu layak untuk dan harus diteladani gitu. Dalam semua hal,
Kalau boleh kita sebut, apa saja dah peri kehidupan manusia layak untuk kita contoh dari beliau. Sampai-sampai komunikasi beliau misalnya kan. Kenapa Rasulullah SAW memanggil Aisyah itu, Sayyidina Aisyah itu dengan Ya Humairah? Karena beliau mengerti sekali perasaan Aisyah. Beliau dinikahi oleh Rasulullah umur yang muda, kemudian sementara umur beliau berapa ketika itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, dari segi komunikasi saja Rasulullah SAW itu layak untuk dicontoh. Kenapa tidak dipanggil Khadijah oleh Rasulullah dengan panggilan itu gitu. Tapi ada pula panggilan khusus buat Khadijah. Nah ini Masya Allah, saya nggak hafal semuanya, tetapi apa yang ingin saya katakan, dari segi diksi, pilihan kata yang sampai kepada istri-istri beliau, ke keluarga beliau saja, itu luar biasa dipilih oleh Rasulullah. Kalau kita kan jujur-jujur saja kan, mohon maaf, apa adanya manggil istri, manggil keluarga, manggil anak, Bu Yuang, mohon maaf kan, tidak ada panggilan yang membuat dia tersanjung. Kalau dipanggil oleh ayah bundanya, anaknya itu menjadi bahagia, menjadi senang. Bukankah kebahagiaan dan kesenangan hati anak kita itu akan memberikan inspirasi buat dia? Nah inilah sejatinya yang mestinya kita biasakan, dan itu Rasulullah contohkan. Nah, belum lagi body language beliau, bahasa tubuh beliau. Diam saja orang mengerti. Sahabat Nabi, mohon maaf, istri Nabi pernah bertengkar, bagaimana beliau menyelesaikan? Hanya dengan diam. Saya lupa momentum-momentum besarnya ya. Tapi yang jelas pernah terjadi antara Aisyah dengan Khadijah secara virtual ya. Ketika Khadijah sudah meninggal, Rasulullah masih saja menyebut-nyebut Aisyah. Menyebut-nyebut Khadijah di depan Aisyah gitu. Sampai-sampai namanya manusia ya. Aisyah berkomentar, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau sebut-sebut juga orang yang sudah jadi tulang belulang itu?" Gitu. Seketika juga Rasulullah pandai memberikan nasihat kepada Aisyah, sehingga keluarlah kalimat yang dahsyat dari Rasulullah itu kan, Khadijah beriman ketika orang lain belum beriman, sehingga seluruh kebutuhan pengakuan kenabian itu pertama sekali diakui oleh Khadijah, dan itu tidak dimiliki oleh istri yang lain. Ini kelebihan beliau, sehingga ini membuat Aisyah diam, tentram mendengarkannya. Memang iya itu sejarahnya gitu. Seluruh kebutuhan pengakuan ketika itu pertama sekali diakui oleh Khadijah. Maka sahabat Lanis, inilah peran penting sebenarnya kalau dalam keluarga mestinya kita mestinya kita sadar bahwa tidak sederhana dan penting sekali hubungan komunikasi antara keluarga ini. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi berkomunikasi, mohon maaf lagi, bahkan sampai kepada aroma, parfum. Beliau menyepakati itu. Jadi hubungan suami istri sebenarnya sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang sublim, tapi menarik. Kalau kita baca sejarah Nabi, kalau Nabi pakai parfum ini apa maknanya? Itu keluarga beliau yang tahu, ya, keluarga beliau yang tahu gitu. Itu kesepakatan mereka, lahir karena kesepakatan sekali lagi. Jadi bukan gitu parfum hari Senin, ini parfum hari Selasa, ini bukan itu maksudnya kayak ini. Oke, Bu ya. Ya kira-kira. Hampir ini bikin list daftar parfum nih, Bu. Insyaallah. Jadi itu kira-kira. Jadi konsep Al-Qur'an sebenarnya adalah mudah ya. Al-Qur'an sendiri tidak mempersulit bagaimana mencontoh Nabi ini gitu. Karena sesungguhnya agama ini mudah dan jangan dibuat payah, jangan dibuat susah gitu ya. Allah menginginkan kemudahan itu bukan kesusahan ya. Maka mari kita didik anak kita, keluarga kita untuk belajar tentu meneladani beliau, meneladani Rasulullah SAW, keluarga beliau, dan bagaimana hubungan suami istrinya, bagaimana hubungan dengan anaknya, bagaimana anak sama anak-anaknya.
berkomunikasi atau berhubungan sehari-hari. Ini menjadi penting kita ketahui agar kita tidak salah mencari contoh ya, mencari teladan gitu. Kemudian juga dalam Al-Quran sejatinya kita temukan terlalu banyak kisah, karena lebih dari 50% Al-Quran itu bercerita tentang kisah orang-orang sebelum kita, sebelum Rasulullah sendiri gitu. Dan itu menjadi hikmah tersendiri yang sejatinya sekali lagi mestinya kita ambil pelajarannya. Oke Bu ya. Ya. Sebelum lanjut ini Bu ya ke Ya. kisah-kisah dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan prophetic parenting ini, kita jeda dulu sejenak untuk menyimak iklan berikut ini. Oke Kak Eri. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, kembali di acara Obsesi, obrolan seputar generasi, masih dengan Buya Yohan tentunya dan Kak Riri. Kita lanjut, tadi Buya sudah sampaikan bagaimana keberadaan Rasulullah SAW dalam keluarganya gitu ya Bu ya. Ya. Baik secara komunikasinya, body language-nya, bahkan parfumnya itu menjadi pola tertentu dalam kehidupan Rasulullah SAW berkeluarga gitu. Nah, selanjutnya tadi sebelum iklan kita sempat bicara bahwa selain Rasulullah juga banyak hikmah lain di dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah gitu Bu ya. Nah, apa saja kisahnya dan bagaimana kita mengambil ibrahnya, silahkan Bu ya. Baik, terima kasih Kak Eri. Sahabat Lanis yang saya muliakan, keluarga KL semua, kita ini beruntung karena tinggal baca aja dalam Al-Quran, kita menemukan semua kisah-kisah itu. Kita nggak perlu pula berkontemplasi seperti apa menemukan cara bagaimana hidup kita berkeluarga ya. Saya ingin kisahkan misalnya, jangan pula kita sampai berkesimpulan seluruh nabi baik keluarganya. Jadi kadang-kadang kita menemukan, mohon maaf, dalam sejarah misalnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayah yang, mohon maaf, tidak beriman. Ditakdirkan oleh Allah atau ia dilahirkan dari orang tua yang musyrik. Coba lihat bagaimana kisah Ibrahim dengan orang tuanya. Itu Masya Allah kan. Sampai orang tuanya terlibat dalam kolaborasi membakar Ibrahim alaihissalam. Ini hal yang menarik. Tetapi dia juga punya anak. Padahal Ibrahim sendiri tidak dididik, mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Bagaimana cara mendidik anak, tidak pernah didapatkan dari orang tuanya. Tetapi beliau berhasil mendidik anaknya. Bahkan anaknya menjadi nabi juga, yaitu Ismail alaihissalam. Jadi jangan kita sampai menyalahkan keluarga kita juga, orang tua kita. Bahwa kita harus baik, kita harus berubah, kita harus hijrah, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi jangan sampai menyalahkan, saya dilahirkan dalam keluarga yang, mohon maaf, broken home misalnya kan. Tidak, untuk kebaikan ini tidak boleh menyalahkan, mencari kambing hitam. Tetapi harus hadir dengan dirinya sendiri. Ini contoh Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan pula kita mengklaim, Allah sendiri dalam Al-Quran menceritakan semuanya. Ada keluarga Nabi yang, mohon maaf, gagal juga, nanti saya ceritakan. Gagal juga dalam mendidik anak dan keluarganya gitu. Ada yang sukses, ada yang gagal. Artinya apa? Potret Al-Quran mengajarkan semuanya kepada kita, dan mana yang mau kita pilih, itulah sejatinya yang mesti kita lakukan. Lainlah halnya misalnya dengan tidak disebut Nabi oleh Allah dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu. Bahkan Al-Quran mengabadikannya dengan sebuah nama dalam nama surat Al-Quran, nama dirinya, nama Al-Quran, itu surat Luqman. Siapa beliau mungkin menarik untuk kita buka ya, kita bicarakan. Setahu saya pernah membaca beliau orang Afrika, orang yang secara
negara kalau hari ini negara tertinggal lah ya, dunia ketiga. Kemudian mohon maaf tidak untuk merendahkan beliau, kulitnya kasar, kakinya lebar. Orang berkaki lebar itu biasanya orang primitif ya, nggak seimbang body dari atas sampai ke bawah, kaki itu lebar gitu. Orang-orang ya orang primitif gitu. Kemudian bibirnya tebal. Kalau bibirnya tebal suaranya biasanya berat, kira-kira gitu ya. Rambutnya keriting. Keritingnya nggak di blow lagi kira gitu ya. Keritingnya kalau basah rambut kayak ini mandi air itu susah tembus ke bawah gitu, sampai ke kulit kepalanya. Keriting saking begitu keritingnya gitu. Ya, kemudian mohon maaf sangat miskin. Dan pekerjaan sehari-harinya beliau menghidupi keluarganya itu dari gembala kambing. Tetapi Allah mengabadikan dari kisah perjalanan gembala kambing ini hikmah bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Luqman Allah setir semuanya perjalanan hidup Luqman ini. Bagaimana dia mengajarkan tauhid kepada anaknya, mewariskan tauhid kepada anaknya, keimanan kepada Allah kepada anaknya. Dan inilah yang menjadi sumbangan terbesar Luqman alaihissalam yang Allah abadikan. Sebetulnya banyak lagi yang hikmah yang lain, tetapi Allah abadikan melalui Luqman yang mohon maaf kesehariannya tidak secara sosial tidak baik, secara tidak orang kaya gitu, tidak terhormat, tetapi Allah abadikan. Coba kira-kira kita refleksikan, orang miskin kira-kira bisa nggak didengar? Jarang orang, mohon maaf, kalau kehidupan kita hari ini orang beruang, orang banyak uang maksud saya kayak ini. Bukan beruang ya. Bukan beruang. Orang banyak uang biasanya dihormati, melekat padanya kehormatan. Tetapi kalau orang katakanlah tidak banyak uangnya, relatif tidak, kurang dihormati. Karena magnetnya di situ uang. Sementara Luqman ini orang miskin, tetapi kalau kita baca banyak pengikutnya, walaupun tidak diklaim sebagai nabi ya, yang kita imani. Hanya seorang gembala kambing. Kira-kira dalam kehidupan modern kita hari ini, kalau ada orang gembala kambing, kita jadikan sumber masukan untuk kehidupan nggak kira-kira? Secara Jarang. teori mungkin orang akan jawab bisa saja, tapi secara realitas itu sulit sepertinya. Ya. Memang seperti itulah Luqman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memilih sumber kebenaran itu dari siapa saja. Tidak melihat, ingat kita kata-kata Ali itu kan, sejatinya seperti itulah kita. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikannya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi Kak Riri juga begitu, jangan-jangan mau dengar kebenaran itu dari saya aja, misalnya karena orangnya besar misalnya, atau karena dari ketua yayasan misalnya kan. Tidak, kebenaran itu sejatinya milik semua orang. Mungkin keluar dari, mohon maaf, dari ayam, tapi kalau itu telur diambil. Gitulah pemisalannya, personifikasinya kira-kira Kak Riri. Iya. Kira-kira. Oke Bu ya, menarik sekali tentang Luqman ya, hikmah yang luar biasa. Memang banyak secara psikologis nih Bu ya kejadian di mana orang-orang yang menjadi orang tua sekarang kemudian mengatakan bahwa saya jadi orang tua yang seperti ini ke anak saya karena saya diperlakukan sama oleh orang tua saya. Ternyata itu tidak berlaku seharusnya gitu ya Bu ya. Iya. Tapi tentu ini tidak meniscayakan, tidak meniadakan kemungkinan trauma psikologis, tentunya itu lain cerita gitu ya Bu ya. Yeah. Tapi kalau dia tidak punya trauma tapi kemudian menyalahkan orang tuanya, berarti dia tidak belajar dari sosok Ibrahim gitu ya Bu ya. Yeah. Oke. Baik, sebelum kita lanjut Bu ya, Yeah. kita istirahat sejenak dengan iklan-iklan berikut ini.
Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, masih di Obsesi ya, obrolan seputar generasi, dan tentunya masih bersama Buya Yohan. Menarik tadi Buya Yohan telah menjelaskan tentang Luqmanul Hakim, sosok di strata yang rendah dalam masyarakat, tapi Masya Allah pendidikan tauhidnya kepada putranya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan nama beliau juga menjadi nama salah satu surat dari 114 surat dalam Al-Quran. Ini menarik Buya. Iya. Jadi ada sosok yang bukan nabi, bahkan secara sosial berada di strata yang rendah, tapi ternyata di hadapan Allah pola asuh dan pola pendidikannya bagi anaknya menjadi luar biasa gitu. Iya. Tapi dari tadi kita baru bicaranya nih laki-laki semua nih Bu ya. Iya. Nabi Ibrahim, Masya kemudian Allah. Luqman gitu. Iya. Apakah memang pendidikan anak ini tergantung pada bapaknya saja atau adakah peran perempuan atau ibu yang signifikan dinukilkan dalam sejarah Bu ya? Baik, makasih Kak Edi. Ini betul betul sekali apa yang Kak Edi tanyakan, bahwa sejatinya bukan perempuan saja, bukan laki-laki saja gitu yang berperan dalam pendidikan keluarga seperti yang dicontohkan dalam sejarah Nabi. Sebelum ke itu kita lihat sosok Ibrahim ya. Ibrahim meninggalkan sosok akhirnya saja meninggalkan Ismail beserta istrinya di lembah di Mekah. Iya. Di Ka'bah nih, tempat di dekat Ka'bah. Dan sejarah Ibrahim pergi ke mana? Ke Palestina itu, dia baliknya Puluhan tahun, belasan tahun lah ya. beberapa tahun setelah itu baru balik kembali. Nah, kapan sebenarnya Ibrahim mendidik anaknya Ismail alaihissalam? Mungkin sejarah tidak mencatat, tidak banyak mencatat ya. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahwa disitulah peran Hajar, peran istri Ismail. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Ibrahim, kalimat-kalimat yang luar biasa gitu. Coba dengar misalnya kan, ketika pergi waktu kecil masih bayi merah begitu ditinggalkan, dan ketika Ibrahim pulang ketemu dengan anaknya umur 6 tahun 7 tahun, dia bercerita, siapa kamu? Kalau kita hari ini kan, siapa ini? Siapa kamu dalam kehidupan saya? Tetapi tidak, Ismail justru mengatakan, ya wahai ayahku tercinta gitu kan. Dalam bahasa Al-Qur'annya kira-kira seperti itu. Ya, Abai ya. Jadi ini menarik, kapan Ibrahim mengajarkan ini kepada anaknya? Itu tidak lain adalah peran ibu, peran daripada Hajar, Siti Hajar ya, mengajarkan hormat kepada orang tuanya, walaupun kalau hari ini kata orang LDR apa sih ya? Iya. LDR Bu ya. LDR, tapi betul, dan itu tulus dari Ibrahim. Kalau kita dengarkan kisahnya, itu sangat luar biasa ya. Apa yang ingin saya katakan sekali lagi, betapa peran Hajar yang jarang diungkap orang, tapi besar. Hajar juga punya peran besar dalam melahirkan Nabi, mendidik Ismail menjadi Nabi. Bahwa itu pilihan Allah memang betul ya kan. Iya. Tapi untuk kita catat, Ibrahim datang dalam sejarahnya 2 kali saya baca ya. Pertama umurku 6 atau 8 tahun, kemudian waktu mau menyembelihnya. Dia pergi lagi, kemudian menyembelihnya. Datang pada umur sudah remaja, umur belasan tahun. Ketika disampaikan beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi, 3 kali berturut-turut Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, kemudian menceritakan ini kepada anaknya. Wajar kira-kira seperti apa personifikasinya ya. Orang yang nggak pernah datang, orang yang nggak pernah hidup bersamanya, kemudian tiba-tiba datang mengakui, saya ini bapakmu. Kemudian saya bermimpi, datang kedua saya bermimpi. Mimpinya apa? Saya menyembelih kamu. Kira-kira apa pendapatmu nak? Wah, kalau kita kalau zaman sekarang terjadi tragedi itu. Masya Allah, pasti kan. Jadi Anda siapa? Tiba-tiba ingin nyembelih saya, ya kan? Tapi kalimat Ismail yang keluar ini yang luar biasa. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah. Insya Allah saya dalam keadaan sabar. Kalimat ayah tercinta ini pun tidak pernah keluar, nggak pernah diajarkan oleh Ibrahim. Siapa yang mengajarkannya?
Hajar, Ibundanya. ibunda. Jadi begitu besar. Kadang-kadang kita ego juga ya, laki-laki saja tidak. Tapi justru di situ dalam pelajaran ini kisah Ibrahim ini bagaimana peran andil seorang ibu melahirkan generasi Ibrahim seperti Ismail alaihissalam. Dan itu tidak gampang dan itu sendirian. Ada nggak kalau orang-orang, mohon maaf, kita yang single parent sering menyalahkan, saya sendirian, terus mana mungkin saya bisa sempurna mendidik anak, mendidik keluarga. Tidak. Hajar juga single parent. Nah ini jangan sampai salah kita Kak Eri ya. Artinya ini maunya kita. Allah juga melihat peran ikhtiar kita ya. Tidak menyalahkan, tidak mengkambing hitamkan orang lain atau siapa-siapa gitu. Walaupun sebenarnya suaminya punya tanggung jawab ya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tapi yang ingin kita ambil adalah bagaimana cara peran yang dimainkan oleh Hajar sehingga melahirkan generasi sekualitas Ismail alaihissalam. Itu Kak Eri yang ingin saya jelaskan. Kemudian saya ingin lebih detail lagi, contohnya misal Maryam. Maryam juga bukan nabi ya, tetapi kalau kita ilustrasikan kisahnya, Allah menginginkan Maryam ini hamil. Ya kan, karena desain Allah Subhanahu wa taala Maryam ini akan melahirkan nabi. Tetapi apa yang terjadi? Dia belum bersuami. Takdir Allah, qadar Allah menjadikan beliau hamil. Kira-kira kalau zaman sekarang adalah wanita baik-baik, solehah, kemudian hamil tanpa jelas suaminya, kira-kira apa klaim orang? Mungkin malu besar lah, ya enggak? Itulah kira-kira yang ditanggung oleh Maryam. Tapi kata bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Maryam juga melahirkan orang soleh. Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwa betapa Al-Quran juga memotret kisah Maryam ini sebagai sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini mematahkan semua argumentasi orang bahwa ya peran ibu sejatinya besar dalam keluarga. Dan memang begitu Allah ingin mengesankan bahwa sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Mustahil Maryam ini hamil tanpa suami kan, tapi Allah takdirkan begitu. Agar kita dapat pelajaran dari semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin jelaskan tentang Zaid. Nah, ini tentang pernikahan, menarik juga gitu. Zaid bin Harisah. Zaid ini anak angkat Nabi ya. Iya. Anak angkat Nabi ya. Anak angkat Nabi dinikahkan, dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sejarahnya kan tidak cocok ya. Iya. Tidak cocok. Kemudian takdir Allah, qadar Allah, mereka berpisah dengan baik-baik. Karena mohon maaf tidak sekufu. Istri beliau yang begitu dalam sosial sangat tinggi, beliau Zaid hanya biasa-biasa saja. Mungkin itu juga hikmah yang kita peroleh dari kisah beliau dalam mengelola perkawinan anak kita misalnya kan, sejatinya melirik potensi ini atau melirik hal ini ya. Jangan sampai meniadakan, tidak pernah mempertimbangkan istilah dalam fikih itu misalnya sekufu dalam agamanya, sekufu dalam sosialnya, sekufu dalam kepribadian dan lain-lainnya. Ini contoh ya. Jadi semua kisah-kisah itu ada dalam Al-Quran sebenarnya, dan kita mau tidak mau harus mengambil itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, yang mana lagi yang mau kita ambil? Mohon maaf, kalau kita ambil dari Barat, budaya saja nggak cocok dengan kita. Kalau Barat, orang biasanya berkeluarga, kalau anaknya sudah dewasa ditinggalkan, putus hubungan sama sekali. Kalau dalam agama kita kan begitu pun anak sudah menikah, kita juga punya, orang tua juga punya tanggung jawab mendidik dia sampai kita mati.
madal hayah gitu ya. Jadi contoh kenapa ada hadis Nabi mengatakan bahwa anak laki-laki itu milik bapak ibunya. Nah, ini sedikit mengkritisi kebiasaan kita di Minangkabau ya. Kalau anak perempuan itu kan milik orang tuanya. Karena kita matriarkat. Karena kita matriarkat ya, sedikit berbeda lah. Kalau Islam justru sebaliknya, menginginkan anak laki-laki itu milik orang tuanya. Jadi kapan saja, artinya apa? Sampai kapanpun, sampai sudah menikah pun anak laki-lakinya, orang tua masih punya connect yang langsung dengan anaknya. Ketika dipanggil, anaknya mesti datang. Nah, sementara kalau anak perempuan ketika sudah menikah, orang tuanya kalau ingin memanggil anaknya minta izin kepada suaminya. Saya ada keperluan sama anak saya, boleh nggak saya ketemu langsung? Boleh. Itu sejatinya dalam agama kita. Dan ini menjadi penting, menjadi adab kita karena itu dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Dicontohkan oleh Nabi dan itulah peri kehidupan Islam. Maka dari waktu ke waktu sejatinya kita harus hijrah dalam meninggalkan pola-pola yang seperti itu. Walaupun mohon maaf, ini sedikit bertentangan dengan kebiasaan kita. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang agar qawam itu tegak, ya kan? Kepemimpinan dalam keluarga itu tegak, kemudian juga sekaligus mendapatkan hasil yang maksimum gitu. Misalnya anak laki-laki dia harus seperintah orang tuanya. Anak laki-laki dia harus besar dengan orang tuanya. Maksudnya dia harus besar dengan ayahnya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara anak laki-laki dengan ayahnya. Sebab biasanya kalau anak laki-laki punya dendam kepada keluarganya, kepada ayahnya, biasanya itu terwariskan. Ya kan? Terwariskan. Karena qawam itu dalam Islam di pihak laki-laki. Apa maknanya lebih jauh saya bisa ditanya nanti. Gitu Kak Diri. Baik Bu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata ini bukti kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah gitu ya Bu ya. Ya. Dimana tercover semua gitu Bu ya di dalam Al-Quran. Termasuk masalah parenting ini, termasuk masalah berkeluarga ini. Jadi sejauh ini nih dari pembicaraan singkat kita saja ini ada 4 hal yang Riri catat nih Bu ya. Ada anak yang lahir dari ayah yang kafir tapi tumbuh sebagai insan solih, bahkan menjadi nabi dan rasul, bahkan 2 putranya pun nabi dan rasul gitu. Terus ada ayah yang soleh, Rasul Allah juga, namun putranya mati dalam keadaan kafir. Lalu ada sosok manusia soleh dengan strata sosial yang rendah dalam pandangan manusia, namun pendidikan bagi anaknya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada juga sosok perempuan solehah yang ketaatannya berbuah karomah, menjadi ibu bahkan tanpa suami, dan bahkan berhasil juga mendidik anaknya tumbuh sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi tidak ada kilah gitu ya untuk kita sekarang ini mengatakan, wah kondisi saya begini maka saya nggak bisa, kondisi saya seperti ini maka saya gagal gitu. Tidak ada celah itu dikasih oleh Allah gitu. Karena apapun potret kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak zaman sekarang semuanya sudah digambarkan dengan gamblang oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menarik Bu ya. Lalu dari kisah-kisah tersebut Bu ya, ada yang soal Nabi Nuh nih Bu ya. Anaknya, ayahnya soleh, kemudian anaknya mati dalam keadaan kafir. Nah, apakah ini tidak berbahaya ini dikisahkan gitu Bu ya? Nanti jadi pembenaran nih gini. Nabi aja anaknya nggak terdidik sama dia gitu ya, apalagi kita gitu. Nah ini gimana nih Bu ya menurut pandangan Bu ya? Iya, jadi terima kasih Kak Eri. Ini menjadi catatan khusus kita ya. Artinya kita nggak boleh juga trauma dengan keadaan mentang-mentang nanti kita bertemu dengan situasi yang anak kita mungkin belum ideal lah ya. Lantas kita frustasi, memutus pula jalan keimanan untuk diri kita. Nah,
Ini kan salah ya. Itu yang saya maksudkan, bahwa seperti kisah Nuh ya. Nuh itu sendiri orang soleh, bahkan dia nabi. Tapi potret kehidupannya, anaknya ternyata tidak beriman, nggak mau ikut kepada Nuh. Bahkan sampai dikatakan ini akan terjadi banjir. Kemudian dia lari, kalau terjadi banjir saya lari aja ke gunung yang tinggi. Saya tidak mau ikut, pokoknya tidak ikut ayah gitu, kira-kira demikian. Ini juga realitas sejarah yang ada dalam Al-Quran, yang Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik orang tuanya. Ini Kak Iri. Jadi jangan kita pokoknya insya Allah karena kita soleh, anak kita pasti soleh juga, solehah juga, tidak. Maka ya ini ruang sebenarnya adalah ruang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa bermohon agar anak kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa mengikuti jalan keimanan seperti kita gitu. Karena keimanan sendiri tidak bisa diwariskan. Wah, itu kayak nasyidnya Rehan. Ada nasyidnya Kak Iri ya. Boleh itu dinasihatkan. Ya, jadi memang nggak bisa diwariskan. Iman itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah pembolak-balik hati. Nah, andai kita para orang tua sahabat Lanis semua dan keluarga Kail bertemu dengan situasi ini, tentu kita jangan pula malu. Tetap saja kita berikhtiar terus untuk anak kita, untuk keluarga kita, maka sembari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalannya. Ya, kalau kita frustasi berarti memang kita putus jalan keimanan kita gitu. Kan kita nggak boleh frustasi dalam hidup kita ini. Tetap saja optimis. Sampai nanti akhir hayatnya ada peluang untuk dia mendapatkan hidayah. Ya, menariknya Bu ya, catatan sejarahnya adalah Nabi Nuh bahkan sudah berbeda tempat ya. Nabi Nuh sudah di kapal, anaknya sudah berenang dalam banjir besar itu. Nabi Nuh masih sempat menasehati anaknya untuk mengikuti langkahnya. Jadi berarti tugas orang tua memang bahkan tidak berhenti hanya karena anaknya sudah bikin pilihan terus dia berhenti gitu ya Bu ya. Iya, betul. Maka salah pendidikan konsep barat. Konsep barat biasanya kalau sudah dewasa, udahlah kamu pindah deh. Sampai begitu kan? Iya. Tinggal sendiri, hidup kamu untuk kamu gitu. Hidup saya untuk saya. Tidak. Dalam Islam tetap saja nasab itu tidak pernah putus kan, sampai akhirnya dia meninggal. Atau kita meninggal, orang tuanya duluan pergi. Itu tanggung jawab kita gitu. Dan terus saja diajak, terus saja didoakan untuk dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sejatinya cara kita mendidik anak yang diajarkan oleh para nabi ya. Jadi Islam itu sangat sempurna, sangat gemilang hasil-hasilnya. Kalau kita lihat semua yang berinteraksi dengan Islam, dengan agama, din Allah ini, itu generasinya generasi gemilang. Generasi yang luar biasa gitu. Hatta walaupun mereka tidak ketemu dengan orang tuanya, mohon maaf single parent misalnya ya, tidak boleh jadi alasan untuk mundur, tidak boleh menjadi alasan untuk gagal mendidik anaknya. Tapi ikhtiar ini terus dipompakan, terus disampaikan agar dia maksimum mendidik anaknya sembari berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kira-kira Kak Diri. Oke Bu ya, Masya Allah. Sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, itu pembahasan kita tentang prophetic parenting. Tapi ini kabarnya baru sesi pertama ya Bu ya. Akan ada sesi berikutnya ya. Nah, karena akan ada sesi berikutnya, sahabat Lanis dan keluarga Kail, apabila ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar. Insya Allah di sesi berikutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari sahabat Lanis dan keluarga Kail semuanya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama Kak Eri, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Semoga nanti kita ketemu di sesi kedua dan pembicaraannya menjadi lebih menarik. Iya. Hari ini kita baru melihat dalam prophetic parentingnya adalah pola-pola keluarga yang ada dalam sejarah Islam gitu ya Bu ya. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian ada Luqman, ada Maryam, kemudian ada Rasulullah SAW. Oke, baik sahabat Lanis. Demikian acara kita Obsesi, obrolan seputar generasi. Stay tune terus ya di 93,6 FM tentunya, dan jangan lupa tonton ulang di channel YouTube SIT Kail. Subscribe, like, komen juga boleh. Ya, terima kasih. Kak Riri pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.